Halo guys, thank you udah klik video ini. Bagi kalian yang baru bergabung, mari subscribe dulu Kekuatan Jahat agar kalian tahu kelanjutan dari cerita. Kali ini gue akan menceritakan kasus menarik yang baru-baru ini gue temui di tempat kerja salah satu teman, yakni Tono dan rekan sekantornya Mas Gunawan. Saat itu, Mas Gunawan sedang sibuk dengan laptopnya dari pagi. Sudah masuk masa closingan atau akhir bulan. Nah, pengeluaran yang cukup banyak di perusahaannya. Bulan itu membuat Mas Gunawan jadi lembur. Anggaran apa sebanyak ini, tapi nggak ada catatannya. Keluh Mas Gunawan sambil memegang kepala saat melihat angka 200 juta di depan matanya. Tak terasa, matahari sudah terbenam, mayoritas karyawan sudah pulang. Nah, Mas Gunawan ini masih sibuk dengan laptopnya. Pak, lembur lagi, sapa seseorang pria parubaya berseragam security atau Mas Sugeng. Ia sedang mengecek satu persatu ruangan. "Ya nih mas, pusing saya," timpal Mas Gunawan sambil lalu. Matanya masih terpaku ke Mas Gunawan, begitu serius. Sampai-sampai panggilan dari pacarnya pun diabaikan sama sekali. Langit makin gelap, waktu sudah menunjukkan pukul 9.30 malam. Hampir semua lampu ruangan di kantor itu sudah dimatikan. Kemudian bangunan 2 lantai itu jadi makin sunyi. Ya jelas saja, siapa sih yang mau kerja sampai larut apalagi di malam minggu. "Pak, lembur lagi." Suara seseorang kembali terdengar menyapa Mas Gunawan. "Iya mas, kan tadi saya sudah..." Kali ini Mas Gunawan selingi kebingungan. Tak ada siapapun di ruangan ini. Nah, Mas Sugeng ini gak sopan banget sih. Belum juga dijawab, sudah pergi aja. Batin Mas Gunawan sambil kesal. Tak berapa lama terdengar suara lagi. "Pak, Lem." "Iya mas," potong Mas Gunawan. "Kan saya sudah jawab berkali-kali, masih aja nanya. Jangan ganggu saya lagi, pusing." "Maaf pak, saya baru datang," ucap Mas Sugeng yang kali muncul dari balik pintu ruangan. "Saya lagi gak mau bercanda mas, saya lagi banyak kerjaan." "Iya pak, maaf." Setelah menjawab, pria parubaya itu kemudian pergi. Nah, gangguan kembali muncul. Kali ini ponsel Mas Gunawan berdering. Kemudian rekan kerjanya ternyata menelpon. "Di mana bro? Masih di kantor?" "Iya nih, closingan. Banyak anggaran setan lagi." Nah, balas Mas Gunawan sambil tertawa meringis. "Awas, jangan kemalaman. Di kantor juga banyak setannya, apalagi di lantai 2. Hihihi." Tenang aja. Lagian gue gak sendiri. Ini gue ditemenin Mas Sugeng." Ada jeda sebentar dalam percakapan mereka. "Mas Sugeng, loh, gak buka grup kantor emang?" Mas Sugeng tut. Tiba-tiba percakapan mereka terputus. Sinyal hilang. Yang tersisa cuma rasa penasaran di hati Mas Gunawan. Segera ia membuka grup chat yang sudah dari sore tadi ia abaikan. Ada lebih dari 100 notifikasi pesan yang isinya serupa. Mas Gunawan kini terdiam menatap pesan-pesan itu, bingung dan kalut.
masih lembur. Mas Gunawan perlahan menengok ke arah pintu masuk saat suara pria parubaya itu kembali terdengar. "Pak, masih lembur," kata sesosok pria dengan wajah hancur penuh darah yang melayang hampir menyentuh langit ruang kantornya. Tono yang bekerja sebagai cleaning service adalah orang yang pertama kali menemukan Mas Gunawan meringkuk di bawah meja kerja keesokan harinya. Nah, saat dibangunkan, wajahnya pucat sekali, ketakutan setelah yakin bahwa Tono adalah manusia. Mas Gunawan lalu menceritakan kejadian yang menimpanya yang semalam. Setelah itu Mas Gunawan tak masuk kerja lagi selama beberapa hari. Ia demam dan suhu tubuhnya tak turun-turun meski sudah minum berbagai macam obat. Kebetulan Tono dan Mas Gunawan ini memang cukup dekat. Tono lalu menceritakan ulang kejadian itu kepadanya. Nah, karena Tono ini tinggal di kota berbeda, aku mencoba membantunya dari jauh. Hal yang dialami Mas Gunawan ini biasanya dikenal masyarakat dengan istilah kesambet. Kemudian energi negatif dari jin bersinggungan dengan energi positif manusia. Nah, kesambet ini dialami orang-orang yang bersinggungan langsung dengan jin. Entah hanya dengan menatap, berbicara, atau bahkan kontak fisik. Semua orang punya kesempatan untuk merasakan pengalaman seperti ini kok. Ada beberapa kondisi yang bisa memicu terjadinya kesambet. Misalnya, saat kita berada di tempat yang angker. Nah, untungnya dalam kondisi kesambet, sebenarnya jin atau makhluk halus ini tidak sedang menempel di badan manusia. Yang menempel hanya energi negatifnya. Jadi setelah minum dan mandi dengan media air yang sudah didoakan, Mas Gunawan ini bisa beraktivitas lagi. Kemudian setelah sembuh dan kembali bekerja, ia menceritakan pengalaman mistisnya itu pada seluruh rekan kerjanya. Alhasil tak ada yang mau lembur sebelum lewat 40 harian Mas Sugeng. Sebenarnya cerita Mas Gunawan bukan satu-satunya alasan. Karyawan lainnya juga mendapat teror. Mas Tono bahkan sering mendengar teriakan dan tangisan di lantai 2 di bawah tangan. Setiap sore setelah semua karyawannya pulang. Sebelum hari ke-40 kematian Mas Sugeng, aku sudah didesak untuk segera datang ke kantor itu. Situasinya sudah makin tak kondusif. Sosok hantu Mas Sugeng makin menjadi-jadi munculnya. Bukan di sore saat semua orang sudah pulang, tapi juga pagi hari. Hampir semua pegawai kantor pernah dapat jatah bertemu Mas Sugeng. Bu Susi, pegawai HR, malah sampai pingsan saat melihat sosok Mas Sugeng dengan wajah hancur berlumuran darah menggantung di kamar mandi di siang bolong. Akhirnya hari Minggu siang aku pergi ke sana. Nah, perjalanan menuju kantor Tono harus kutempuh dengan kereta selama 8 jam dari kota tempatku tinggal. Sampai di depan kantor, aku langsung disambut oleh Tono dan satpam pengganti almarhum Mas Sugeng yang bernama Mas Denny. Sebenarnya tidak ada yang aneh dengan kantor ini. Bangunannya cukup baru dan terlihat bersih. Dalamnya pun wangi, benar-benar kantor yang terawat. Aku ditemani oleh Tono dan Mas Denny mengelilingi lantai 1. Tak ada yang aneh di sini, cuman ada beberapa makhluk seperti pocong, perempuan setengah badan sampai jin kecil seperti tuyul yang memang lumrah ada di setiap bangunan. Kemudian mereka ini adalah makhluk endemik
yang seharusnya tidak mengganggu. Dan toh, sebelum tragedi meninggalnya Mas Sugeng, kantor ini baik-baik saja. Saat aku menyebutkan daftar makhluk yang kulihat, Tono juga memvalidasi kebenarannya. Ia memang pernah melihat sosok perempuan setengah badan, tapi tidak sama sekali mengganggu dan cuma lewat saja. Setelah selesai di lantai bawah, Tono dan Mas Denny menunjukkan tangga menuju lantai atas. Tiba-tiba Tono merasa mual dan tak mau ikut naik. Akhirnya hanya aku dan Mas Denny yang memang mendapat amanah dari manajer kantor untuk menemaniku yang naik ke atas. Di lantai 2, kondisinya sangat berbeda. Lampunya terasa sangat redup, bahkan seperti berkabut. Nah, Mas Denny juga merasakan hal yang sama ya. Mas, saya merinding nih, ucap Mas Denny lirih di sebelahku. Mas, kalau mau tunggu di bawah juga nggak apa-apa kok, ucapku waktu itu. Namun Mas Denny menggeleng, sepertinya selain karena sudah mendapat amanah, ia juga penasaran dengan hal-hal seperti ini tadi. Nah, Mas Denny mengaku selama bekerja menggantikan lantai 2, apalagi sendirian. Takut sih enggak Mas, cuman hati saya bilang enggak usah kesana, ucap Mas Denny waktu ku tanya alasannya. Mas, saya mual. Tekanan energi negatif yang makin menjadi Mas Denny mual wajahnya dan semakin bosan. Padahal kami belum ada 10 menit di sini. Kemudian benar saja saat aku mengadahkan kepala menatap langit-langit, ada sosok hitam yang menggantung sambil tersenyum menyeringai. Kulihatnya hangus terbakar yang terlihat agak jelas, hanya deretan gigi yang agak kekuningan dan mata yang merah. Refleks, aku membuang muka ke lantai karena kaget. Astagfirullah, ucapku lantang. Kemudian Mas Denny jadi kaget mendengarnya. Kenapa Mas? Aku jawab saja kalau sosok yang kami cari ada di atas kami, di langit-langit. Mas Denny ikut menengadah, melihat ke arah langit-langit. Nggak ada Mas. Nah iya, soalnya udah pindah Mas, ke belakang Mas, jawabku sambil garuk-garuk kepala. Raut wajah Mas Denny langsung berubah. Ia tak berani menoleh sama sekali. Mas, kok punggung saja panas ya? Kata dia dengan suara gemetar. Nggak apa-apa Mas, aman kok, kan ada Allah, ucapku sambil membacakan ayat suci dan meniupkannya ke arah Mas Denny. Kemudian terdengar lengkingan yang cukup keras di telingaku. Mas, dengar nggak? Iya Mas, saya dengar, balas Mas Denny sambil mengusap tengkuknya. Dengan segera aku meminta Mas Denny membantuku untuk membuka semua jendela yang ada di lantai 2. Setelah itu aku langsung membuka botol air mineral yang sudah kusiapkan sebagai media untuk menetralisir energi negatif di sini. Sudah semua Mas, lapor Mas Denny. Kemudian aku mencari kosong meja yang untuk menjadi tempatku duduk bersila di atasnya. Ku baca ayat-ayat suci dan bacaan untuk ruqyah dengan segera. Nah tiba-tiba Tono datang berlari, panik memecahkan konsentrasiku. Mas, kok ada asap hitam keluar dari lantai 2? Ada kebakaran? Tanyanya yang sangat panik. Aku memejamkan mata dan mengabaikannya saja.
Kali ini makhluk itu muncul dengan bentuk yang lebih menyeramkan. Badannya yang gosong berubah menjadi merah, berlumuran darah. Kemudian wajahnya tercabik-cabik, mulutnya menganga lebar. Ia seperti berusaha untuk berbicara, tapi aku sama sekali tidak paham apa yang ia ucapkan. Sambil mengernyitkan kening, aku berucap, "Wahai jin yang mengganggu manusia, pergi atau kembalilah jadi api." Lalu ku hentakkan meja sambil berteriak, "Allahu Akbar." Sosok itu seketika berubah menjadi gumpalan asap hitam dan melesat kencang ke arah jendela. Namun aku sempat memegang dan menahan ujungnya. "Mau kemana kau?" Ku tarik tubuhnya dan kukumpulkan gumpalan asap itu di telapak tanganku sebelum ku hantarkan ke lantai. Dari api kembali jadi api. Saat aku membuka mata, kulihat Tono dan Mas Denny sudah bersila di lantai sambil ikut berzikir. "Gimana? Ada yang dilihat? Ada yang dirasakan?" tanyaku. "Kok bisa gitu ya, Mas?" Tanya Tono terheran-heran dengan pengalaman barusan. Mas Denny cuma garuk-garuk kepala dan tersenyum saja. Kemudian setelah itu, aku dan Mas Denny kembali berkeliling untuk memercikan air doa di setiap sudut kantor, di setiap sudut yang terdapat ruangan yang kosong. Mas Denny di lantai 1, aku di lantai 2. Sementara Tono membantu mengepel agar tidak terlalu becek. Ya memang itu sudah tugas dia untuk membersihkan kantor, mana digaji pula kan. "Waduh, jadi lembur ya lu, Tono," candaku. Tono hanya tertawa saja menanggapinya. Setelah azan asar berkumandang, aku izin pamit pulang. Nah, kebetulan keretaku berangkat selepas maghrib, jadi aku tidak perlu terlalu buru-buru. Sosok jin yang ada di lantai 2 kantor itu sebenarnya bukan arwah gentayangan Mas Sugeng. Itu cuma jin jahil yang kebetulan berhasil mengganggu dan mendapatkan kekuatan yang banyak dari rasa takut orang-orang di kantor, dan akhirnya bisa menjadi kuat dan menakutkan. Jadi kesimpulannya, kalian jangan lagi takut dengan setan atau jin ya. Semakin kalian takut, maka mereka akan semakin kuat dan semakin rajin mengganggumu dan orang-orang terdekat. Oke, itu tadi cerita yang berjudul Lembur. Bagi kalian yang baru bergabung di Kekuatan Jahat, subscribe Kekuatan Jahat, like dan komen sebanyak-banyaknya agar gue tahu apa yang kalian pengen gue ceritakan di video selanjutnya. Thank you, gue Sobirin, salam kekuatan.